Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA At-Thaibiyah Cikande, Serang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24811200632 pada LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN sebagai bagian dari proses penilaian PPG. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah tentang makanan halal dan baik pada kelas 11 dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini menjadi lebih kalian lebih termotivasi, lebih semangat dan lebih menyenangkan. Wah, masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Lebih semangat lagi kan hari ini? Ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak cek dulu kehadirannya. Kemudian perapihan. Coba silakan cek dulu kebersihan. Kebersihan, cek di bawah meja barangkali ada yang sampah. Silakan dibersihkan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Maka mari kita sama-sama baca doa. Untuk pemimpin doa, seperti biasa, Bapak serahkan kepada ketua kelas. Silakan. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Agung Aan Ahdori. Hadir. Yang kedua, Ahmad Bustomi. Hadir. Baik, mari kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih ingat kalian pelajaran materi minggu lalu? Masih. Apa itu materinya? Etos kerja. Materinya tentang etos kerja. Pertama, mengapa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik? Adakah di antara kalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak? Oh ya, silakan. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, karena ini berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani, serta sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum syariat. Kita beri tepuk tangan dulu. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat 168. Nanti Bapak bacakan, Bapak minta kalian nanti ikuti, ya. Bapak akan bacakan, nanti kalian ikuti apa yang Bapak bacakan dari surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama,
kalian diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dengan tertib dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian tujuan yang kedua, kalian mampu memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sesuatu yang dikonsumsi sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian makanan yang baik, karena tidak hanya halal, tapi juga kemudian harus baik. Baik itu bisa berarti kemudian makanan tersebut memang higienis, sehat, bergizi, baik untuk tubuh, tidak mengandung kemudian zat yang berbahaya yang nanti akan dikonsumsi oleh tubuh. Ini ada sudah contohnya. Halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tentunya ini sesuai dengan tuntunan tadi yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah 168. Kemudian thayyib itu berarti bersih, higienis, tadi kita sampaikan, sehat, bergizi, dan juga tidak membahayakan bagi tubuh. Ya. Dalil tentang ini sumber hukum atau dalil yang dijadikan sebagai landasan sumber hukum terkait dengan makanan yang halal. Tadi Bapak sudah bacakan, itu dalilnya adalah surat Al-Baqarah 168. Ayatnya tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kalian semua. Kalimatnya ya ayyuhan nas tidak ditujukan untuk orang mukmin, tapi secara keseluruhan, universal, bukan hanya untuk orang mukmin, tapi juga untuk seluruh manusia di muka bumi. Perintahnya oleh agama atau oleh Allah adalah untuk memakan makanan yang baik dan juga yang halal dan juga baik. Kemudian berikutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena memang setan itu tugasnya adalah untuk menggoda manusia, karena memang sudah janji setan, sudah janji iblis untuk menggoda manusia ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Dari mana menggoda? Dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an itu menggoda bisa dari timbaini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, wa an aymanihim, dari samping, kemudian wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjerumuskan manusia ke dalam jurang dosa. Maka oleh karena itu semaksimal mungkin, semampu mungkin kita upayakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik terkait dengan makanan yang halal. Begitu pula kalau tadi secara nas Al-Quran disampaikan, kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang makanan yang halal dan juga baik. Nabi Muhammad SAW menyampaikan la yaqbalullaha tayyibun illa tayyiban. La yaqbalullah illa tayyiban. Allah tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu itu baik. Maka perlu makanan yang baik. Tentunya makanan yang baik nanti ada beberapa kriteria ya. Nah ini ada beberapa kriteria makanan yang halal. Pertama, ini dilihat dari ciri-ciri makanan halalnya. Pertama, tentu tidak dari hewan haram. Dalam kurung di situ disebutkan babi, bangkai, kemudian apalagi anjing, apalagi. Nah itu babi, bangkai, anjing yang kita tahu itu ya. Tidak dari ciri-ciri makanan, tidak dari hewan haram. Ya, hewan haram itu yang akan disebutkan babi, hewan haram. Sudah jelas di dalam nas Al-Quran itu sudah ada dan sudah termaktub. Maka sesuatu yang sudah termaktub dalam Al-Quran kemudian bentuk larangannya ada, maka tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kemudian ciri makanan yang halal yang kedua, disembelih atas nama Allah. Proses penyembelihan itu pun harus sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama.
Maka dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu disebutkan penggalan ayatnya, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Diharamkan bagi kalian. Apa itu yang pertama? Maitah. Maitah itu apa? Bangkai. Wadamu, apa wadamu? Darah. Entah ya. Kemudian yang berikutnya, walahmul khinzir, daging babi. Yang berikutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih bukan atas nama yang disembelih atas nama selain Allah. Itu ketentuan dan sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kalau yang Bapak tadi bacakan itu surat Al-Maidah ayat. Dan berikutnya, pilih makanan rumahan yang bersih. Ini hasil olahan sendiri ya, hasil olahan sendiri. Iya. Berikutnya, pentingnya memilih yang halal dan baik. Manfaat dari memilih makanan yang halal dan baik itu yang pertama adalah bisa menjaga kesehatan jasmani, bisa juga menambah keberkahan. Kemudian taat pada perintah Allah karena berpengaruh. Pengaruhnya luar biasa. Asupan makanan yang kita makan ketika itu sepanjang itu baik, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Bertolak belakang ketika asupan tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh kita dari sesuatu yang tidak baik, maka hati ini menjadi tidak baik. Betul. Mari pilih makanan halal dan baik. Karena dari makanan yang halal dan baik lahir jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, dan kemudian hidup yang penuh dengan keberkahan. Berarti sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, maka jiwa ini akan sakit. Kemudian jiwa kita juga tidak kuat, akan lemah. Kemudian yang berikutnya, kehidupan kita juga tidak dipenuhi dengan keberkahan. Itu ya materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Tapi nanti akan Bapak putarkan video pembelajarannya, video berikutnya untuk lebih mendalam. Setelah itu nanti kalian akan diberikan tugas untuk melakukan diskusi. Ya. 2, 3. Baiklah, anak-anak, setelah tadi Bapak menyampaikan materi terkait makanan yang halal dan baik, untuk lebih memperdalam wawasan kita, Bapak akan putarkan video. Tugas kalian nanti adalah mengamati video tersebut. Silakan diamati video tersebut. Nanti ada tugas dari Bapak adalah menganalisis dari video yang Bapak putarkan nanti. Ada tugas kelompok. Baiklah, Bapak putar videonya ya sebagai pendalaman materi pada kajian materi pada hari ini tentang makanan halal. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makanan halal menurut Al-Quran dan Sunnah. Kamu adalah yang kamu makan. Ungkapan ini nampaknya tepat untuk disampaikan ketika kita membahas soal makanan yang baik dan halal saat kita. Tidak akan kita sadari jika kita melihat di sekitar kita ada
seseorang mengkonsumsi alkohol, dia nampak terlihat jiwanya dan bangkai yang berubah menghalang karena hidupnya, yaitu harap dimakan dan cara memperoleh atau menolaknya. Misalnya, telur hasil mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan lain-lain. Nah, setelah tadi kalian mengamati video pembelajaran, dalam hal ini adalah untuk memperdalam materi pada hari ini, sengaja Bapak putarkan karena memang setelah diputarkan video, Bapak berikan tugas pada kalian. Tugasnya yang pertama adalah mengartikan atau menerjemahkan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 168, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak akan bagikan LKPD ya. Bapak akan bagikan LKPD. Di LKPD tersebut sudah tersaji beberapa masalah, tentu untuk nanti masing-masing kelompok itu berbeda masalahnya atau kasusnya. Bapak minta kalian menyelesaikan dari kasus yang Bapak catat di LKPD masing-masing setiap kelompok, karena memang nanti akan dibagi, ini dibentuk dalam beberapa kelompok ya, tapi untuk hari ini Bapak bagi semuanya hanya ke dalam 4 kelompok gitu. Tugas masing-masing kelompok itu nanti akan mencoba untuk menyelesaikan kasus ya yang Bapak sajikan di LKPD. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi tugasnya yang pertama, satu adalah menerjemahkan Surah Al-Baqarah ayat 98 ya. Yang kedua, menyelesaikan problem atau masalah atau kasus yang Bapak sajikan di LKPD. Yang ketiga, tugas kalian di LKPD itu nanti silakan kalian mencatat contoh makanan-makanan yang halal dan baik. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya, silakan kalian selesaikan. Namun sebelum itu silakan dibagi dalam beberapa kelompok dengan posisi kalian silakan buatkan kelompok. Baiklah, Bapak akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan tugas yang terdapat di dalam LKPD. Itu ya, Bapak bagikan terlebih dahulu nih LKPD-nya. Tugas kalian silakan menyelesaikan. Yang ada di dalam LKPD tersebut, ya, nanti hasilnya itu satu bacakan terjemah dari ayat 3 ayat 168 dari surat Al-Baqarah. Yang kedua, presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa-apa yang terdapat di muka bumi. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jawaban studi kasus 1. Makanan halal yang tinggi gula dan pengawet tidak diharamkan dalam Islam. Namun, konsumsinya perlu diperhatikan untuk kesehatan yang lebih baik. Status halal makanan tinggi dan pengawet. Makanan yang mengandung kadar gula tinggi dan bahan pengawet seringkali menjadi perhatian dalam konteks kehalalan dan kesehatan. Secara prinsip, makanan halal adalah yang diperoleh dan diproses sesuai dengan syariat Islam. Namun, banyak makanan yang mengandung gula dan pengawet tetap bisa dianggap halal jika bahan-bahan yang digunakan juga halal dan tidak ada unsur haram di dalam proses pembuatannya. Kesehatan dan konsumsi makanan tinggi gula. Meskipun makanan tersebut halal, konsumsi berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti risiko diabetes dan obesitas. Perlu diingat bahwa Kemenkes Republik Indonesia merekomendasikan agar orang dewasa tidak mengonsumsi lebih dari 50 gram gula per hari dan anak-anak antara 2-3 sendok makan tergantung pada usia.
Contoh makanan yang baik: daging kambing, telur, daging ayam, daging sapi atau kerbau, kurma, susu, buah-buahan dan sayuran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Hasilnya ya dari pengamatan video pembelajaran tadi. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3. Kemudian dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju menyaksikan hasil dari pengamatan video pembelajaran. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya wakil kelompok 3 akan menjelaskan arti ayat surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Jawaban dari studi kelas yang ketiga. Kriteria makanan halal. Beberapa kriteria penting yang dipenuhi agar suatu makanan dianggap halal antara lain: bahan baku, makanan harus terbuat dari bahan-bahan yang halal seperti daging sapi, ayam, kambing, dan ikan. Daging hewan harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jangan menyebut nama Allah dan memastikan darahnya mengalir keluar sepenuhnya. Proses pengolahan. Proses pembuatan makanan harus bersih dan terpisah dari bahan haram. Peralatan dan tempat produksi harus bebas dari najis dan tidak tercemar dengan bahan haram. 3. Sertifikasi halal. Pastikan produk makanan memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui seperti MUI di Indonesia. Label halal ini menjadi indikator bahwa produk sudah memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan. Contoh makanan yang halal dan baik, dan terlain ada sayur-sayuran seperti ayam, wortel, lubian, dan ada daging seperti daging sapi, kerbau, daging ayam, dan daging bebek. Mungkin itu saja di temu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasil diskusi dari studi kasus masing-masing, mulai dari studi kasus 1, 2, 3, dan 4 itu sudah selesai, dan semuanya dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari pengamatan video pembelajaran yang kita amati tadi. Kalian sudah menyelesaikannya dengan baik, alhamdulillah. Maka Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi tadi, menyelesaikan studi kasus, dan hasilnya sudah dipresentasikan. Itu terakhir, Bapak ingin sampaikan bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi makanlah makanan yang halal dan juga baik. Kemudian berikutnya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Perlu untuk kita memilah-milih makanan agar makanan yang kita makan itu adalah untuk makanan yang baik, bukan hanya baik tapi juga halal. Kemudian makanan tersebut bergizi, sehat juga untuk tubuh kita. Kemudian berikutnya, kira-kira hasil dari pembelajaran hari ini. Hasil dari pembelajaran hari ini, apa pelajaran penting yang kalian dapatkan hari ini tentang memilih makanan? Ya, silakan Lutfia. Jadi, memilih makanan halal adalah aspek penting dalam kehidupan seorang muslim.
Ini bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tapi juga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dengan mengonsumsi makanan yang baik dan halal, umat Islam tidak hanya menjaga tubuhnya, tetapi juga jiwa dan hubungan mereka dengan Allah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu memilih makanan halal demi kesehatan dan keberkahan hidup. Nah, itu tadi hasil refleksi pembelajaran pada hari ini yang disampaikan oleh Lutfi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalian akan menerapkan prinsip halal dan thayyib dalam keseharian kalian? Siapa yang akan jawab? Ayah, silakan. Cara menerapkan prinsip halal dan thayyib dalam keseharian. Yang pertama, pemilihan makanan dan minuman. Yang kedua, praktik belanja yang etis. Yang ketiga, kebersihan dan sanitasi. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Yang kelima, menjaga kesehatan spiritual. Yang keenam, menghindari pemborosan. Jadi, dengan menerapkan prinsip halal dan thayyib secara konsisten, kita tidak hanya berupaya untuk memenuhi tuntutan agama, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan diri dan masyarakat, serta berkelanjutan lingkungan. Ini mencerminkan konsistensi antara praktik sehari-hari kita dengan nilai-nilai Islam. Itu tadi hasil refleksi pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah, dan itu sudah dijawab oleh pertama Lutfia, yang kedua oleh Yoga, mewakili seluruh teman-teman terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas. Tugasnya adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Tugas kalian nanti adalah membuat jurnal konsumsi makanan halal selama 1 minggu. Itu tugasnya ya, membuat jurnal konsumsi makanan halal selama 1 minggu. Itu tugas kalian nanti di rumah. Maka kemudian tolong di rumah belajar dengan baik, maksimalkan waktu yang ada, jangan seluruh waktu kemudian dihabiskan untuk main, sisihkan waktu untuk belajar. Itu yang maksimalkan waktu yang ada. Ingat, lan tarji'al ayyamil lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka maksimalkan waktu dengan semaksimal mungkin agar waktu yang kita manfaatkan menjadi waktu yang berkualitas. Itu saja ya materi pada hari ini, materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa sebagaimana biasa. Kita baca doa secara bersama-sama. Oleh karena itu, dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi